Huru hara. Hura hura, kembali lagi ke show. Hari ini kita akan membahas tentang pungli karena banyak sekali orang-orang di luar sana juga adanya kegiatan seperti itu. Dan juga kita akan di sini akan mereaction orang-orang yang sebagai pelaku pungli. Oke, Gong, kita mulai. Oke, dan Dipa silahkan duluan. Oke, di sini saya mohon izin dulu untuk bercerita mengenai masalah pribadi saya. Nah, di sini saya akan sharing-sharing juga ke Agung dan kalian semua tentang pengalaman saya. Saya ini juga sempat juga terkena pungli di salah satu lokasi yang di Bali. Saya tidak menyebutkan namanya. Nah, di sana saya itu sedang driving dengan ayah saya, di mana di tempat driving itu ada seseorang yang ingin menyampari saya untuk menagih uang. Saya tidak menyebutkan berapa nominalnya. Di sana itu saya di-stopkan oleh bapak-bapak yang ada di sana karena masalah yang diberhentikan karena ada masalah masalah untuk penagihan utang di sana. Bukan penagihan utang sih, penagihan pajak, berupa penagihan pajak di sana. Pungli. Saya sempat di sana juga bingung, kok ada pemungutan sembarangan seperti ini tanpa surat-surat. Saya bisa bilang seperti itu karena dia tiba-tiba datang minta uang. Saya tidak tahu juga tujuannya untuk apa, saya tidak tahu juga kegunaannya untuk apa. Di sana saya cepat berpikir positif bahwa mungkin emang dulunya juga mungkin ada keputusan dari pihak mana, saya tidak tahu. Akhirnya saya juga memberikan dia uang. Ya, saya juga di sana juga nggak mencari masalah agar saya cepat saja kelar di sana. Tapi untuk next time kalau saya ketemu lagi orang yang seperti itu sama, saya akan menindaklanjutinya dan secara tegas saya akan lebih lebih kepada orangnya agar apa sih tujuannya, apa sih kegunaannya, seperti itu. Mungkin Gundi juga mungkin ada nge-share pengalaman pribadi ke gini. Contohnya saya masalah pungli di parkiran ya. Contohnya kayak di parkiran salah satu tempat belanja ya. Anda tahu sendiri lah tempat belanja yang gratis parkir. Nah, saya tidak menyebutkan namanya juga supaya aman di sini saya, hidup saya tidak ketawa di penjara saya nanti. Iya. Jadi kebetulan saya ya posisi motor saya tuh jadi kan banyak motor saya tuh dijepit posisinya. Sudah saya pindahkan motor sendiri keluar, tiba-tiba mas tukang parkir liar. Tapi ini bukan settingan Gong ya, ini benar-benar realita dari pengalaman hidup saya dan Gong D. Tiba-tiba mas parkir liar, minta uang parkir, padahal itu tertulis gratis parkir. Itu juga ada beberapa tempat saya juga temuin seperti itu, Gong. Kita emang benar-benar tidak ada tukang parkir sama sekali di sana, tapi tiba-tiba ada orang yang menyodori tangan minta uang untuk parkir. Tapi saya masih positive thinking ya. Dan itu cuma bermodal rompi proyek dan rompi proyek, Gong. Rompi proyek yang harga 25.000 itu loh. Sama pelit harga 5.000 lah. Itu dia pakai rompi proyek hijau, datang bawa pelit gitu, minta uang sudah. Ya. Terus gimana lagi kelanjutannya? Setelah itu saya udah dilihatin banyak orang, mau nggak mau ya sudah saya kasih duit parkir untuk mas tersebut. Dia mungkin tujuan Anda memberikan uang masih bisa berpikir positif bahwa ya mungkin ada seperti itu atau bagaimana, Gung? Mungkin karena masa ya kayak pandemi gini ya. Mungkin agar lebih mempercepat mungkin keuangannya gimana, jadi dia terpaksa atau gitu. Kita lebih mempercepat urusan Gongde ke orangnya itu ya. Ya biar lebih cepat aja, masa gara-gara 1.000 kita harus lapor polisi. Ya. Jadi mohon aja kalau ada gitu Pak
pihak yang berwajib silakan dikasih ditindaklanjuti sosialisasi ya, ya, ditindaklanjuti ya. ditindaklanjuti. Gimana menurut Gong De, mungkin untuk orang-orang yang mendengar kita show di sini, apa yang akan Gong De sampaikan kepada orang-orang jika ketemu misalnya dengan orang-orang seperti itu? Ya kalau saya sih, kita kadang-kadang ya dari orang itu kan berbeda sifat. Jadi ada yang nggak mau gini, nggak mau susah, ya kasih aja lah, entah juga uang 1000. Ada juga yang agak ilfil kayak Hitung-hitung gitu. kita sedekah juga ya, Gung Ya ya. hitung-hitung juga sedekah. Kita jangan ambil negatifnya aja. Kita Tapi kita ambil ada orang positif. seperti itu, ya kita kasih aja. Mungkin ada pikiran kita untuk ya Iya. mungkin itu minta kita nggak ada tujuan apapun, ya kita anggap saja itu sedekah untuk dia. Tapi kita tidak mendukung orang itu tersebut. Kita tapi tetap ada sisi negatifnya dari juga. sisi negatifnya. Itu jangan dijadikan kebiasaan. Iya. Setiap ketemu gitu kebiasaan. Setiap Kebiasaan hari orang di memberikan situ. uang ke dia, memberikan Ya. uang ke dia. Tidak seperti itu maksudnya. Kita pertama kali ketemu dia, kita mesti bisa berpikir positif. Tapi untuk selanjutnya jangan dilakukan lagi. Kita lebih tindak tegas kita ambil. Contohnya banyak kok pekerjaan, contohnya di pasar bisa angkat-angkat barang, dapatlah dia dana. Ya itu lebih gini ya, lebih bagus ya kelihatannya ya daripada kita minta uang tanpa ada kejelasan pasti. Ini Seperti kan ya. kejelasan pasti, kita sudah bantu angkat barang atau Ya. gimana gitu. Habis itu sebelum mengenai jauh lagi, ada beberapa faktor tentang orang bisa melakukan pungli. Sebenarnya orang itu tahu itu pungli itu adalah perbuatan yang ya tahulah perbuatan buruk. Jadi ada beberapa faktor, yaitu adalah faktor kondisi sekarang yaitu pandemi. Kemudian ada faktor gara-gara PHK, pengangguran, itu juga memacu orang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dia secara pribadi dan juga keluarganya dia. Kita juga mengambil sisi positifnya dari sana, ya kita masih kita juga mengerti sudut pandangnya dia, tapi ingat itu cuma kalau emang benar-benar kita itu tidak tahu apa-apa di sana, dan jangan keterusan untuk memberikan uang kepada orang-orang yang sama, ataupun lain kali kalau ada orang seperti itu jangan dikasih uang, tapi mohon ditindaklanjuti, diberikan saran, nasihat, diberikanlah tindak tegas biar orang-orang seperti itu bisa tahu bahwa perbuatan itu salah dan tidak diulangi lagi. Iya. Kalau Gong Li gimana lagi? Saya ya seperti itu ya, tadi kita juga akan mereaction video. Ya ini adalah video yang diberikan Gong De tadi sore. Nggak tahu ini video apa yang dikirim. Saya cuma sekilas saja, ini seperti suara kambing. Ngapain Anda ngirim suara kambing? Ngapain? Ya, itu sebenarnya cuma Ini di WA kita ngirim suara kambing, dia suara kambing ke saya. sebenarnya saya itu ya gimana ya, kita coba lah kirim suara kambing, iseng-iseng dia sebenarnya. Iya iseng-iseng. Kita sebenarnya tadi sore berbincang apa sih konten mau yang kita buat untuk podcast ini. Kita kepikiran membuat konten pungli. Kemudian tiba-tiba dia ngirimnya video seperti ini. Apa ini? Coba dijelaskan dulu Gong De. Apa maksud dari video ini ya Gong De? Tidak ada, saya cuma pengen mengirimkan saja, tapi ini ya kambingnya ada kacamata gitu. Ini Anda tonton sampai habis. Saya tonton sampai habis kambing ini. Cuma suara gitu. Anda 1 menit sia-sia menonton video kambing bersuara. 1 menit Anda buang-buang dari hidup Anda. Menurut saya kan Gong De mau ngirim sesuatu ke saya. Habis itu saya perhatikan sampai akhir, mungkin ada sesuatu, mungkin something di video ini. Sesuatu apa? Kira ada momen-momen apa yang ada di sini mungkin. Jelas-jelas video judul suara kambing, momen apa? Kan siapa tahu Gong, kita bisa mengambil sisi edukasinya di sini. Edukasi apa dari suara mbak? Mungkin orang-orang yang bingung untuk pekerjaan apa kita ambil di masa sekarang. Mungkin dengan salah satunya ini suara kambing kita dengar. Mungkin
suara-suara bisikan-bisikan tersebut membuat orang itu bangkit Gong untuk bekerja. Oh mungkin Bangkit dari kerja, mana? mungkin kita kerja sebagai peternak hewan, peternak kambing, bisa menentukan usaha kita daripada ya tau lah, jangan ditiru pungli. Daripada kita melakukan pungli, lebih baik yang mana Gung? Kita Iya, kita tapi bekerja seperti peternakan itu yang lebih cocok lah, biar bisa dilihat baik lah. ente nggak masuk akal suara mbak jadi Iya kan kita bisa ambil sisi positifnya, kita mengenai suara kambing ini Gung De. antum yang waktu 1 menit. Iya kan siapa tahu ada inspirasi untuk anda mendengar suara kambing. Saya ingin membuat usaha peternakan lele, peternakan kambing, peternakan berarti- ayam, kan bisa jadi. Nanti kita taruh link di bawah ya suara kambing itu. Siapa barangkali yang pungli itu bisa jadi peternak kambing. Aduh, bisa. Jadi, oke. Hari ini kita sudah kelar untuk masalah pungli. Jadi, kesimpulannya adalah ketika ketemu orang seperti itu dimanapun, tanyai dulu kejelasan yang pasti, apa tujuannya mereka melakukan itu, adakah surat-surat yang mendukung orang tersebut melakukan itu. Jika tidak, tindak lanjuti atau berikan pengarahan dulu ke orang itu, supaya biar tidak menjadi lagi orang-orang seperti itu meminta ke orang-orang lain dan merugikan orang lain banyak. Seperti itu. Menurut Gong De gimana? Iya, seperti itulah. Ya, jadi untuk perbincangan atau show hari ini pungli kita selesaikan. Next, kita akan membuat video yang lebih bagus lagi atau lebih Gong? Lebih wah ya Gong ya? Ya. Ya. Oke, kita Ya. tutup. Bye. Bye bye. Huru hara. Hurra hurra. Bye.